Nah, yang saya suka dari beasiswa ini adalah selain memberikan boleh dibilang uang ya, juga memberikan perhatian terhadap pengembangan SDM ataupun skill ataupun keterampilan dari penerimanya ya. Karena di sini nih tahun pertama dia harus mengikuti seminar di dalam negeri dan kemudian juga seminar di luar negeri untuk tahun kedua. Dan kemudian juga di sini mendapatkan pendampingan ya dari Kargil. Ya, terutama di sini bisa saja yang sifatnya pertemuannya adalah face to face ataupun melalui komunikasi ya, email ataupun telepon atau mungkin kalau situasi sekarang bisa dengan Zoom atau yang lainnya ya. Dan ini akan mendapatkan semacam modul ya, mulai dari misalnya experiential learning modul, leadership development training, dan seterusnya. Jadi memang ini perhatian luar biasa dari Kargil untuk pengembangan masyarakat, terutama memang ini beasiswanya ya, ini boleh dibilang semacam CSR-nya dari Kargil yang kemudian dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk beasiswa dan juga pengembangan SDM ya. Nah, sekaligus nanti ketika sudah menerima beasiswa ini secara otomatis akan menjadi alumni ya, komunitas alumni dari Kargil Global Scholar. Nah, itu menurut saya bagus banget lah ya. Nah, sebelum lebih lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, yang baru mendapati video ini, kami dari Psikologi Menjawab ya, saya bersama dengan Psikologi Menjawab berusaha untuk menyajikan tema-tema terkait sama scholarship, terus kemudian terkait sama psikologi, dan juga tema-tema pengembangan diri yang tentunya bermanfaat buat Anda semuanya. Nah, silahkan untuk dikepoin ya channel Psikologi Menjawab. Bisa dilihat video-videonya di sini. Dan yang paling populer ini adalah beasiswa dari ini ya, S1 Aperti BUMN. Nah, ini masih banyak kesempatan sampai bulan Juli. Dan juga ada banyak beasiswa S1 di dalam negeri maupun luar negeri ya, yang bisa dikepoin ya. Dan juga ini kalau misalnya mau melanjutkan S3, ini juga ada materi ya dari pembicara yang sedang S3 di luar negeri. Dan mungkin berkunjung ke sini ingin mendapatkan giveaway, sekedar mampir-mampir mencari keberuntungan. Nah, silahkan untuk dicari di sini ya, ada giveaway. Ada yang sudah terlewat dan juga ada yang masih berjalan, dalam arti masih ada kesempatan untuk join ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Psikologi Menjawab untuk bisa mendapatkan update informasi, terutama kalau misalnya Psikologi Menjawab upload video-video yang baru. Oke, kita lanjutkan ya. Lalu bagaimana kemudian untuk mendaftarnya? Nah, Kari Global Scholarship ini istilahnya apa ya? Jadi ada sejumlah negara yang memang menjadi perhatian dari Kargil. Ini mulai dari Brasil, Cina, India, dan kabar bagusnya adalah Indonesia juga mendapatkan perhatian. Boleh dibilang maksudnya perhatian itu apa? Ya, orang Indonesia boleh mendaftar untuk kemudian bisa mendapatkan beasiswa dari Kargil ini ya. Nah, ini memang Kargil secara khusus di sini, ini sebagaimana tadi saya sampaikan, ini bagian dari perhatian ya terhadap ya pengembangan SDM ataupun masyarakat. Nah, siapa saja yang bisa mendaftar? Nah, yang bisa mendaftar, nah ini, be citizen or permanent legal resident ya, intinya yang ber-KTP di sinilah ya, yang ber-KTP di Brasil ataupun Cina ataupun India ataupun Indonesia atau Rusia ataupun Amerika. Jadi saya kira istilahnya apa ya? Ya kita berpeluang lah. Terus kemudian di sini juga ada apa namanya? Yang jelas ya keterima di perguruan tinggi jelas ya, kuliah, terus kemudian bisa mendaftarnya di first or second years university student. Jadi boleh tahun pertama ataupun tahun kedua. Jadi kalau tahun ketiga gimana? Ya tahun ketiganya sudah tidak punya kesempatan, tapi saya kira adalah yang kesempatan yang lain ya. Silakan aja dikepoin materi-materi dari Psikologi Menjawab. Dan di sini juga
Boleh dibilang ini berprestasi ya, demonstrate high academic performance. Jadi, harus ya ukurannya IPK ya. Jadi minimal banget IPK-nya jangan jangan di bawah 3 lah, minimal banget 3 lah gitu ya. Nah, syukur-syukur lebih dari itu jadi peluangnya lebih besar. Walaupun di sini nggak disebutin tapi berlaku umum lah, biasanya minimal banget 3 kan. Demonstrate leadership potential. Nah, ini penting banget untuk kemudian juga menjadi perhatian ya. Makanya ketika kuliah itu banyak-banyaklah ikut organisasi yang bisa mengembangkan diri, dan itu menjadi semacam portofolio untuk nunjukin bahwa kita yang punya kemampuan leadership seperti itu, punya kepemimpinan. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan ikut organisasi, mungkin jadi aktivis kepanitiaan, ataupun mungkin boleh dibilang jadi pengurusnya organisasi. Nah, bagus banget itu ya. Nah, organisasinya bisa dari dalam kampus ataupun luar kampus, banyak banget ya. Terus kemudian preference will be given to applicant who. Nah, ini juga selain berprestasi ya, boleh dibilang ini memang orang yang membutuhkan ya. Jadi membutuhkan, boleh dibilang ini bahasanya halus banget ya. Kalau kita mungkin dari keluarga tidak mampu, seperti kalau ini disampaikan demonstrate financial need. Ya biasa saja sih, mungkin penghasilannya banyak dari keluarga, tetapi tanggungannya juga banyak, dan akhirnya kan juga boleh dibilang ini membutuhkan bantuan, bisa saja seperti itu ya. Terus kemudian jadi sesuai dengan syarat ketentuannya tadi, terus kemudian oke ya. Nah, nanti bisa dibaca lebih lanjut kalau ada pertanyaan-pertanyaan, bisa diklik di sini ya. Nah, yang dibutuhkan untuk bisa ikut di sini, ketentuannya adalah ya beasiswa apapun sih ya di sini harus mematuhi ya aturan-aturan yang dari Cargill ya, Cargill Scholar Code of Conduct. Jadi memang harus sesuai dengan aturannya. Kalau memang ini saya kira nanti akan diminta semacam apa namanya, surat persetujuan lah, akad komitmen lah seperti itu ya. Dan umumnya memang misalnya di sini harus mengikut seluruh kegiatannya. Jadi memang kalau orang udah nerima beasiswa, biasanya nih harus ikut patuh sama aturan, syarat, ketentuan. Ikuti program-program yang di sini ya, tahun pertama juga tahun kedua. Terus kemudian juga nih participate in the mentorship. Jadi wajib mengikuti ya mentoring ataupun pendampingan. Ini menurut saya bagus banget ya, dari Cargill mentor, Cargill staff, and jadi bisa saja nanti dapat mentornya itu ya, saya membayangkan ini manajer-manajer mementori para penerima, kan luar biasa banget gitu kan ya. Terus kemudian juga apa nih ya, ya harus menjaga prestasinya ataupun IPK-nya ya. Jadi ini wajib banget. Jadi jangan sampai kita sudah dikasih beasiswa, terus kemudian beasiswanya disalurkannya enggak, dalam arti digunakannya nggak pas, bukan nggak mensupport buat kita jadi berprestasi misalnya, gitu kan nggak banget ya. Atau udah terima tapi terus kemudian orang yang nggak aktif. Nah, aktiflah di sini, tunjukin bahwa kalau nerima beasiswa itu ya Anda orang yang tepat, Anda adalah orang pilihan. Tunjukin bahwa pemberi beasiswa itu nggak salah buat milih Anda. Ya, sederhananya seperti itu ya. Ntar bisa dipelajari lebih lanjut, saya psikologi menjawab boleh dibilang ngasih informasi dan review ya. Nggak mungkin juga detail gitu kan ya. Kalau misalnya nyampein detail, bisa sejam nggak selesai, dan paling biasanya umumnya sih nontonnya kan paling berapa menit sih kan gitu kan ya. Nah, oke. Ini perkenalan tentang Cargill ya. Cargill ini memiliki, boleh dibilang karyawan banyak banget, ada ribuan, lintas negara, 70 negara ya, yang kemudian memang memiliki tanggung jawab sosial ya. Dan nah, penjelasannya di sinilah intinya adalah ini Cargill ini perusahaan yang internasional, lintas negara, dan memiliki perhatian besar ya terhadap masyarakat. Boleh dibilang ini mungkin semacam CSR ya, apa itu customer responsive,
apa deh CSR kok jadi lupa saya. Ya kayak gitulah. Saya jadi lupa nih ngomongin dari sini. Nah, nanti beasiswanya nanti akan disalurkan melalui ini ya. Jadi the power of international education. Karena memang kalau perusahaan kan memang orientasinya profit ya. Nah, maka dan bergerakkan dia profit sehingga kemudian untuk menyalurkan beasiswa ini harus ada khusus, ini boleh dibilang mungkin yayasannya ya yang mengelola ya, sehingga dananya masuk di the power of international education di sini dan kemudian disalurkan. Tapi Cargill di sini adalah semacam donatur terbesarnya, atau mungkin juga yayasannya milik Cargill ya. Ntar dipelajari lah ya. Ya, ini saya review, nggak semuanya mungkin bisa saya sampaikan. Nah, negara mana saja yang bisa untuk join di sini? Country and University, Cargill Global School harus dulu. Nah, ini ya dari Brasil, terus kemudian dari Cina, terus India, terus kemudian Indonesia, Rusia, United States. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, ini apa namanya websitenya ini ya dari cargillglobalscholars.com. Ini bisa langsung di sini misalnya yang umumnya ditanyakan nih tentang India misalnya ya, gimana hidup di sana, terus ya bisa lah ya. Indonesia misalnya, di Brasil seperti apa, nah bisa ya kita coba aja misalnya ya Indonesia misalnya apa aja yang kemudian mungkin jadi pertanyaan-pertanyaan ya dari calon penerima, atau misalnya sebelum daftar ya, what is the Cargill. Nah, ini Cargill itu apaan sih? Nah, bisa di sini ya. Terus kemudian juga gimana nih caranya daftar, terus kemudian siapa yang bisa daftar, tadi sudah sedikit saya review ya. Terus kemudian how many scholarship will be awarded in Indonesia. Nah, di sini juga 10 scholarship will be ini mantap nih pokoknya. Ada scholarship benefit. Nah, ini ya bisa ditanyakan di sini. What are the deadline? Ini deadline-nya ini 12 Juni 2020 ya. Masih ada kesempatan ya. Benar nggak sih? Iya. Ya, saya menemukan website ini soalnya juga sudah ya baru menemukan langsung kemudian saya review ya. Tapi kalau misalnya seandainya udah ketinggalan informasi nih atau nggak ada kesempatan buat daftar ya tahun depan lah ya kan, atau mungkin kok saya sudah kayaknya udah terlambat banget, sampaikanlah informasi ke orang lain, barangkali memang rezekinya orang lain dan mudah-mudahan sih kita mendapatkan keuntungannya. Kayak saya sharing di channel ini lah, apa yang saya dapatkan sih. Oke ya. Kalau mau tanya lebih lanjut di sini juga tersedia ya. For more information on the scholarship, please contact. Nah, jadi kontak saja. Ini yang dari Jakarta ya, 02183173330. Terus kemudian di Rasuna Said, Jalan Rasuna Said ya, Menara Imperium lantai 28, Suite C, Jalan HR Rasuna Said Jakarta. Ini kalau mau tanya ya, mungkin mau telepon juga bisa, atau melalui email. Ya saran sih kalau mau cepet ya telepon aja. Oke, baik, itu informasi yang bisa saya berikan dari Cargill ya tentang beasiswa. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat Anda semuanya ya, para penonton pemirsa channel Psikologi Menjawab ya. Saya ingatkan lagi buat Anda semuanya, silakan untuk subscribe channel ini, atau ajak teman-teman buat subscribe ataupun share nih informasi dari Psikologi Menjawab. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan buat Anda semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.